Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya hormati kepada Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Bapak Hari Supratno, yang saya hormati juga Bapak Hanif dan Ibu Khairatul Idawati selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi belajar. Baik, sebelum saya menjelaskan, saya akan berpantun. Memancing ikan di sungai yang jernih, dapat ikan besar si ikan betutu. Belajar itu kewajiban tanpa henti, dari buayan hingga menutup mata waktu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi dan metode belajar pendidikan agama Islam. Yang pertama ada efisiensi belajar pendidikan agama Islam. Di sini ada dua, yaitu efisiensi usaha belajar, yaitu kegiatan belajar bisa dikatakan efisien apabila didukung oleh usaha-usaha yang minimal atau maksimal, seperti usaha tenaga, pikiran, waktu. Terus yang kedua ada efisiensi hasil belajar. Kegiatan belajar dapat pula dikatakan efisien apabila usaha belajar tertentu memberikan hasil atau prestasi belajar tinggi. Selanjutnya ada pendekatan belajar. Di sini ada tiga. Yang pertama ada pendekatan belajar hukum JOS, yaitu pendekatan yang menggunakan praktek-praktek. Jadi siswa itu melakukan praktek-praktek seperti praktek bermain bola, basket, atau Selanjutnya yang kedua ada metode belajar menurut Ballard and Cranky, yaitu di sini mereka berpendapat bahwa pendekatan belajar siswa pada umumnya itu dipengaruhi oleh sikap terhadap ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada pendekatan belajar menurut Biggs. Di sini pendapatnya itu terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama ada survey atau yang bisa disebut dengan pendekatan survei, itu bisa disebut dengan pendekatan berdasarkan dari dalam diri seorang siswa, motivasi dirinya sendiri. Selanjutnya ada pendekatan deep, yaitu pendekatan secara mendalam. Berarti siswa itu tertarik dan terhadap sesuatu materi. Yang terakhir ada asfin, yaitu pendekatan belajar dengan cara apresiasi, yaitu memberikan peringkat atau memberikan hadiah terhadap siswa. Jadi siswa itu dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya ada metode belajar. Di sini ada 5 metode belajar. Yang pertama belajar SQ3R. Ini dikemukakan oleh Francis P. Robinson. Di sini terdapat 5, yaitu survei, yang berarti memeriksa atau meneliti. Yang kedua ada question, yaitu menyusun daftar pertanyaan yang relevan. Yang ketiga ada read, yaitu membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban dari pertanyaan tadi. Yang keempat ada recite, yaitu menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan. Yang kelima ada review, yaitu meninjau ulang seluruh jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang tersusun pada langkah-langkah sebelumnya. Selanjutnya ada cara mengikuti pelajaran kuliah. Yang pertama kita harus berdoa terlebih dahulu. Sebelum pergi belajar atau kuliah itu kita harus memeriksa keperluan belajar kita. Nah, setelah sampai di kelas atau sudah di dalam kelas, kita itu harus konsentrasi pikiran. Kemudian kita mencatat materi yang disampaikan oleh guru. Nah, apabila kita tidak paham, kita bisa bertanya dan minta penjelasan. Terus setelah kelas selesai, kita bisa menyamakan materi tadi yang disampaikan oleh guru
sesama teman. Terus selanjutnya ada cara belajar sendiri di rumah. Di sini caranya tuh kita harus bisa belajar pada saat tertentu, menentukan waktunya kapan, cara menentukan waktunya kapan belajar di rumah itu seperti setiap habis maghrib atau setelah subuh. Terus kita bisa mempelajari kembali materi yang telah diajarkan, dan jika ada materi yang sulit, besoknya kita bisa ditanyakan kepada guru. Dan apabila kita belajar sendiri di rumah, kita itu tidak boleh belajar secara berlebihan. Nah, selanjutnya ada cara belajar kelompok. Cara belajar kelompok ini kita itu harus benar-benar pintar memilih teman yang sefrekuensi kalau bisa. Soalnya kalau tidak sefrekuensi itu kayak kurang enak gitu, kurang nyambung juga. Nah, dari situ setelah memilih teman, kita bisa bersepakat kapan untuk menentukan waktu untuk melakukan belajar bersama. Selanjutnya yang terakhir ada cara mempelajari buku atau teks. Cara mempelajari buku atau teks ini yang pertama itu kita harus menyesuaikan keperluan kita itu apa. Jadi buku yang kita pilih itu tidak asal. Nah, setelah kita dapat bukunya, kita itu harus periksa butir-butir yang dimuat dalam buku itu. Nah, setelah mendapatkan apa yang kita inginkan dalam buku itu, kita harus mencatat pokok yang kita inginkan. Setelah itu kita bisa mengulanginya untuk dipelajari lagi. Nah, begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.